Ya, selamat sore Samira. Saya mau bertanya, kalau di dalam agama Buddha mengenal konsep anatta atau tanpa diri, lantas siapa yang melakukan perbuatan? Siapa yang menerima akibat dari perbuatan itu? Dan siapa yang mengalami tumimba lahir? Ya, begitu. Ya. Ya, jadi memang pertanyaan demikian sudah ditanyakan tidak hanya oleh orang-orang pada zaman sekarang yang belajar agama Buddha, utamanya yang mereka awalnya percaya dengan keberadaan roh. Itu juga sudah ditanyakan pertanyaan yang sama oleh orang-orang pada zaman Sang Buddha. Bahkan siswa Sang Buddha pun mereka terkadang bertanya, jadi kalau memang tidak ada atta, tidak ada roh, lantas siapa yang berbuat atau melakukan perbuatan, siapa yang mengalami hasil perbuatan, bahkan siapa yang bertimba lahir? Itu pertanyaan yang memang menjadi polemik sejak zaman dulu. Nah, memang di dalam agama Buddha, Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa atta itu tidak ada, roh itu tidak ada, atma itu tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, lantas bagaimana terjadi adanya perbuatan, adanya vipaka, adanya tumimba lahir? Kalau memang atta tidak ada. Nah, di sini oleh Sang Buddha dijelaskan bahwa itu semua terjadi karena hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Atau dengan istilah lain adalah padijja samuppada. Atau dengan konsep yang lebih tepat, lebih spesifik adalah dwadasa angga padijja samupada. Atau 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, karena adanya 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan, maka muncullah berbagai macam perbuatan. Nah, muncullah juga berbagai macam buah dari perbuatan dan muncullah kelahiran. Nah, kelahiran di sini disebabkan karena ada perbuatan, maka ada kelanjutan. Nah, keberlanjutan itulah yang kemudian menimbulkan sebuah, yaitu kelahiran kembali. Nah, dalam 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan, di situ ada awija, ada ketidaktahuan, di situ ada sangkara, ada perbuatan, karma. Ini mengacu pada karma. Di situ ada vinyana, ada nama rupa, dan seterusnya yang kemudian membawa makhluk untuk dilahirkan kembali. Ada karma, kemudian ada kelahiran kembali. Yang tentu di dalamnya juga ada hasil dari perbuatan. Karena karma tidak bisa dipisahkan dari hasilnya. Nah, tetapi walaupun ada fenomena demikian, ada 12 faktor demikian, di setiap faktor dari padijja samupada, dari sebab musabab yang saling bergantungan, di sana tidak ditemukan adanya roh. Di sana tidak ditemukan adanya atma. Yang ada hanya sekedar fenomena. Fenomena yang saling menyokong, saling bergantung, saling artinya itu membantu, sehingga apa? Sehingga mewujudkan, menciptakan sebuah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang kemudian disebut sebagai kelahiran kembali. Nah, fenomena itu seperti avijja, karma, yaitu sangkara, ada vinyana, nama rupa, dan seterusnya, termasuk ada tanha upadana, bawa jati kelahiran. Nah, di situ ini hanya sekedar fenomena. Sekedar fenomena yang muncul nyap, tetapi di dalamnya tidak ada roh. Di dalamnya tidak ada atma. Nah, roh atma di sini yang dianggap oleh kebanyakan orang, kalau di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha, itu hanya sekedar anggapan, sekedar notion, sekedar kecenderungan bahwa saya ada, dalam diri saya itu ada atma, ada roh. Memang ketika kita melihat ke dalam batin kita, itu seakan-akan ada entitas yang tidak pernah berubah. Nah, itu yang kemudian dianggap, dipandang sebagai roh. Padahal itu juga hanya sekedar fenomena. Fenomena yang muncul lenyap. Dan itu bukanlah roh. Nah, tetapi kemudian dianggap sebagai roh. Nah, sehingga di sini siapa yang membuat karma, siapa yang